ada Indonesia bisa mengambil keuntungan sebenarnya dengan ada COVID ini. Jadi masuk, nggak tahu ya, mungkin agak sedikit kontroversi gitu pembahasannya, karena ini sebenarnya perang Amerika dan Cina, perang dagang orang bilangnya, dan sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dan keuntungan dari COVID. Saya setuju. Dan kebanyakan dokter muda ini saya lihat punya aktivitas atau passion Beda-beda. beda-beda. Ya, kayak dokter di Instagram saya lihat dokter siapa yang musisi gitu, dokter dan musisi, dokter Tirta yang kita tahu dia sebagai pebisnis gitu. Nah kalau dokter Koko ini sebagai, kalau saya kayaknya warnanya macam-macam sih ya, macam-macam. tapi tetap tidak Musisi juga enggak, Oh, enggak. kita tidak kehilangan jangkar utama kita di pelayanan kesehatan. Itu mesti ada penelitian, yes, ada pengabdian ke masyarakat melalui edukasi, itu juga Pengamat kebijakan juga. ya, karena nggak bisa enggak, dokter itu iya. kan pasti harus bersentuhan dengan kebijakan, dan kita menggunakan apa yang udah dirumuskan kan. Ya. Nah, sebagian besar dari senior-senior kami juga belajar bagaimana sebelum jadi keputusan itu udah kita berikan warna di sana supaya mengakomodir ide-ide yang kepikiran sama teman-teman. Kalaupun telat ya berarti harus ada upaya untuk mengadvokasi lagi. Saat ini kebijakan yang ada apakah sangat membantu atau cukup mengakomodir teman-teman dokter di lapangan? Pada akhirnya corona ini semacam blessing in disguise. Kita lihat akhirnya ada kesempatan baru untuk mengedukasi masyarakat, untuk menjadikan kesehatan itu sebagai narasi prioritas. Kalau lu nggak sehat, bagaimana caranya mau kerja? Lu nggak kerja, lu nggak dapet duit. Itu satu. Di sisi lain ini juga akhirnya kan riset itu juga digaungkan. Ini kita perlu riset ini ya, semua terhentak. Oh, ternyata kita punya kok fasilitasnya, punya lembaga riset, punya resources yang besar sekali di Indonesia. Tapi ya kita sudah bikin apa sih dengan itu, resources yang segede itu? Ambil contoh tanaman obat Indonesia deh. Tanaman obat Indonesia yang terregister itu terdaftar sekitar 30.000 spesies. Itu belum semua loh. Cina yang begitu masifnya sampai bisa ekspor jamu dan lain-lain ya, itu cuma 13.000 spesies. Jauh, kalau kita hitung-hitung kita punya 2,5 kali lipat dari mereka kan? Lebih banyak loh ini. Yes. Berarti resourcesnya, ikan kita aja orang lain datang kok ke perairan kita ngambil terus dibawa. Ya. Belum kekayaan laut lagi yang di dalam. Jadi ini waktu untuk kami itu menjadikan masyarakat menjadi lebih peduli kesehatan mereka sendiri, dan mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, stakeholder, siapapun yang terkait dalam urusan kesehatan ini, untuk benar-benar kesehatan itu jadi narasi utama, atau minimal banget nggak boleh kelupaan. Kalau mau bikin rumahnya rumah sehat, mau bikin pertanian itu di green farming ya, organic farming, kemudian bagaimana ikan itu kita manfaatkan, yang terbaik dibuat rakyat Indonesia dulu, nanti sisanya baru kita ekspor, kan gitu. Ini jadi kesempatan baru, kayak dimasukin di pit stop nih, ini bangsa Indonesia, supaya dia evaluasi kekayaan apa sih udah dikasih, yang dititipin tuh, terus kita mau gunakan ini resources segede ini mau jadi apa? Mau jadi bangsa maju, unggul, atau jadi bangsa yang nggak terlalu maju, yang so-so, yang mediocre? Atau juga bisa, sebenarnya kita bisa ngambil gini, kemarin sempet ada Indonesia bisa mengambil keuntungan sebenarnya dengan ada COVID ini. Jadi masuk, nggak tahu ya, mungkin agak sedikit kontroversi itu pembahasannya, karena ini sebenarnya perang Amerika dan Cina, perang dagang orang bilangnya, dan sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dan keuntungan dari COVID. Saya setuju. Jadi ini jalan yang dikasih Tuhan, Allah tuh udah kasih. Mungkin udah waktunya Indonesia jadi negara adidaya. Now,
Tapi apakah kita sedang menuju ke sana? Saya pikir milenial adalah kunci. Jadi bicara bonus demografi yang sering kita dengarkan, kita gaungkan itu bukan cuma soal jumlah populasi milenial, tapi isi otak milenial itu apa? Bagaimana dia mengamati sebuah persoalan, bagaimana dia kemudian hadirkan solusi, itu yang harus diberikan kesempatan buat saya sih. Karena kalau kita bicara bangsa unggul, itu sulit dilakukan kalau dia generasinya udah sakit-sakitan. Kalau kita punya generasi sehat dan produktif, orang-orang ini akan leading, ya kan? Dan itu bukan cuma di bidang kesehatan aja, di seluruh sektor, di seluruh aspek. Now or never. Kayaknya kesempatannya sekarang deh. Sekarang. Dengan cara? Karena saya nggak mau berharap ada pandemi lain lagi. Kalau pandeminya sekarang, berarti sekarang deh. Kita tahu sekarang kalau buat saya sih perang dagang lah atau apalah, sengketa saling tuding dari Cina dan Amerika mengenai siapa penyebabnya ini bencana ini, katastrofi ini. Anggaplah kalau saya justru buat mereka itu kayak nggak mereka diadu domba ya, tapi bodoh amat lah sama itu. Yang jelas kita prioritaskan kepentingan domestik Indonesia dulu. Anggaplah sekarang semua negara sedang prior dengan kepentingan negara masing-masing, ya. Tapi dengan resources segini besar di Indonesia, ya kita bisa kaya. Jadi harusnya bisa ambil. Ya, anggaplah semua orang mungkin tidak punya duit terlalu banyak. Ya. Tapi kalau kita makan sehat, tiap hari ada dari tanah kita sendiri, dari laut kita sendiri. Begitu pandemi selesai, orang Indonesia itu udah siap tanding. Ini nih kayak masa PSBB, masa karantina ini kesempatan untuk kita mau ngapain ya setelah pandemi selesai, ini mau arah kemana. Dan itu direktif itu juga diperlukan mungkin secara personal, kita kontemplasi, tapi juga dari pemerintah juga lihat ini mau diapain, mau kemana nih, atau siapa gitu ya, siapa yang punya kemampuan untuk menggerakkan publik, siapa yang bisa ngajak mereka, kita bikin narasi baru, cerita Indonesia sendiri. Oke. Jadi harus ambil kesempatan dok ya, karena orang bilang ini perang dagangnya Cina dan Amerika, butonnya ya, saya akan sebutkan butonnya itu awalnya ada di Amerika, sekarang ada di Cina. Jadi harusnya Indonesia, kita semua yang lagi muda nih bisa ngambil kesempatan untuk sekarang, karena mumpung lihat deh korbannya sedikit di Indonesia. Meskipun satu nyawa itu penting ya, tapi secara statistik kita lihat di Cina dia berapa puluh ribu, katanya itu juga datanya diperdebatkan, debatable. Di Amerika dia open dan sampai 1 juta lebih. Di Indonesia hitungannya puluhan ribu. Meskipun kapasitas testing kita katanya belum cukup, tapi saya yakin angkanya juga nggak terlalu jauh timpang dari itu. Berarti sebenarnya kita lagi dikasih kesempatan nih, dikasih kode nih sekarang waktunya. Sekarang. Now or never. Karena saya nggak mau ada pandemi lagi. Kalau ada pandemi lagi kita nggak bisa jamin kumannya seperti corona lagi kan, nggak mau. Terakhir dok, dengan adanya wabah ini banyak yang melakukan gotong royong lah ya sebenarnya. Banyak yang melakukan penggalangan dana, banyak yang apalagi semenjak adanya pekerja yang dirumahkan tanpa gaji, PHK tanpa kompensasi, ini banyak orang yang melakukan gotong royong dan melakukan penggalangan dana sosial gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih sampai kapan ini berakhir, dan kita juga kan nggak tahu sampai seberapa besar kapasitas dan seberapa mampukah orang melakukan hal itu terus menerus gitu. Ya. Contoh ya PPI Jakarta Pusat, Pengguna Paskibraka Jakarta Pusat, sampai saat ini kita juga menggalang bantuan gitu ya. Dari awal kita sudah terjun juga ke masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Jakarta Pusat, di Kecamatan Kemayoran dan Kecamatan Gambir. Lalu kita juga melakukan edukasi ke masyarakat dan berbagi masker. Dan sampai akhirnya kita sekarang sedang melakukan penggalangan dana untuk berbagi sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau ini kan PSBB akan diperpanjang sampai 4 Juni.
Oke. Dan itu Gubernur DKI Jakarta menyampaikan insya Allah ini yang terakhir. Oke. Mudah-mudahan gitu kan. Berarti Pak Gubernur juga punya data kan? Punya data gitu kan. Tapi itu dibalikin lagi. Tapi itu tergantung dari kita semua. Ya. Kalau tidak disiplin, mohon maaf. Bisa lagi nanti. Bisa lagi gitu kan. SPP-nya nambah. Karena pasti akan ada lonjakan lagi gitu. Nah, kalau itu nggak berakhir dok, gimana kita gitu kan? Dan sampai kapan penggalangan itu terus harus dilakukan? Jadi menjawabnya ini tentu melihat data. Tapi saya pernah ngasih analisisnya ini kira-kira akhir Maret atau awal April, bahwa sekuat apapun kita mencoba memberi makan seluruh Republik, itu nggak puas. Yeah. Kalau gayanya pasif, namanya pasif social safety net, jaring pengaman sosial tapi pasif, kita bagi-bagi gitu ya. Peribahasanya kan kalau kita cuma ngasih ikan ke orang, itu kan nggak membuat mereka mandiri. Okay. Tapi kalau kita kasih kail dan umpan, dia bisa nyari ikan sendiri. Nah, jadi waktu itu saya minta supaya pasif social safety net-nya ini kita jalankan, tapi dalam kurun waktu yang sama kita sudah harus mulai bersiap di sisi new normalnya jalan, tapi aktif social safety net-nya jalan. Jadi mereka kita bikinkan lapangan kerja baru dengan new normal tentunya. Dengan konsep new normal. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Pemerintah bisa lihat kok banyak kesempatan itu. Kalaupun lagi-lagi kita nggak bisa berbagi duit, minimal orang Indonesia tuh nggak kelaparan. Lalu kita punya tanah luas, kita punya perairan luas, kaya lagi, penjajah sampai datang ke sini berkali-kali untuk itu. Jadi pasifnya diubah menjadi aktif social safety net. Aktif social safety net ya orang harus dikasih kerjaan. Dari kerjaan itu dia dapat makanan. Dari kerjaan itu dia bisa dapat penghasilan, dia bisa cukupi kebutuhan keluarga dia. Jadi bukan hanya diberi makan aja. Kasih kail umpannya. Dalam kurun waktu itu, karena sekuat apapun kita mau mensupport orang, itu nggak dilarang, itu bagus. Karena Indonesia ini negara teraltruis katanya. Sangat gotong royong, silaturahim, nggak bisa enggak. Itu udah mungkin udah di DNA-nya juga tuh. Ya, satu yang sakit di sana dia nggak mau biarin, itu pasti sangat positif. Tapi kalau kita cuma ngandelin ngasih, tapi tidak membuat mereka mandiri, yang mau dikasih sampai kapan? Tetap ada warga kita barangkali yang akan kita lakukan pasif social safety net, tapi yang harus dominan adalah aktif social safety net. Pekerjaan baru, lapangan kerja baru, di mana mereka bisa kembali lagi bergerak, ekonominya lagi. Dan itu mungkin ya kayak tadi, ekonominya berbasis ekonomi kesehatan, ekonominya berbasis yang hijau, green economy movement. Karena kalau kita hanya membangun ekonomi saja tapi merusak lingkungan, maka itu juga akan memicu pandemi berikutnya. Jangan terjadi. Jadi kita harus membangun, melihat aspek kesehatan manusia yang juga dipengaruhi sama daya dukung lingkungannya. Itu now or never. Pertanyaan terakhir tapi harus dijawab dengan satu kalimat dan singkat. Apa itu? Jadi pertanyaan orang awam gitu yang selalu penasaran bakal selesai apa enggak sih, dan dalam waktu dekat apa enggak sih gitu. Jadi kira-kira singkat pertanyaan dok. Selesai insya Allah kita akan baik-baik aja, tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama. 2020. Bulannya? Nggak berani janji, yang jelas protokol kesehatan harus dijalankan. Pokoknya sepanjang yang tadi kita obrolin itu dilakukan, dan itu harus jadi gerak besar. Karena kalau kita bicara yang kemarin-kemarin, ya kita nggak akan pernah selesai. Ya, tapi kalau kita berubah, kita beradaptasi dengan ini, ya kita akan siap. Jadi selesai kalau behavior kita berubah, ya menjadi lebih bersih, lebih sehat, lalu tetap ikuti aturan pemerintah, taati. Ya, tidak meninggalkan satu kelompok dalam masyarakat terus kita biarin mereka dalam kondisi yang begitu-begitu saja. Dan yang
Yang pasti aturan dokter dan para ahli juga harus lebih betul. Nah, sambil para pakar juga meneliti, mengamati, ini kan data-datanya masih dinamis nih. Tapi lagi-lagi saya pikir insya Allah selesai pandeminya ya, itu di 2020. Pandeminya, bukan virusnya. Nah, virusnya akan tetap ada. Berarti kita akan hidup berdampingan. Kita akan hidup berdampingan dengan kita belajar sistem pertahanan kita, mempelajari dia, dan akhirnya oh ini musuh, ternyata mau diapain. Oke. Jadi kita akan berdampingan dan terus mempelajari virusnya, tapi pandemi ini akan berakhir segera. 2020. Baik. Terima kasih, Dok, telah sharing dan berbagi ilmu dan cerita-ceritanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Amin. Di kesempatan yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Menjelang pagi. Menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Mati ini gua.